Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Sehat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Jadi sebelum pelajaran saya akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang sakit, izin, atau tidak ada keterangan? Tidak. Tidak ada ya? Masuk semua. Berarti itu artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan sehat walafiat. Ya. Oke. Marilah kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa. Silakan untuk pemimpinnya, ketua kelas memimpin doanya. Dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran supaya kalian agak sedikit bersemangat, silahkan kita melakukan tepuk fokus. Masih ingat kan? Masih. Baik, kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, sudah fokus ya? Oke, kita lanjut ke pembelajaran pada siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada topik berpikir komputasional. Oke, sebelumnya tujuan pembelajarannya ada 4 di sini. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, kalian itu diharapkan, yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk data yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengelompokkan dan menyederhanakan data menggunakan prinsip berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah atau algoritma untuk mengelola data sederhana secara logis dan efisien. Kemudian yang keempat, menerapkan pengelolaan data untuk menyelesaikan masalah nyata. Nah, untuk manfaatnya juga setelah pembelajaran ini kalian itu diharapkan mendapatkan manfaatnya. Yaitu yang pertama, kalian bisa terlatih untuk berpikir sistematis dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah-masalah kalian setiap harinya. Kemudian yang kedua, kalian bisa memiliki dasar keterampilan dalam pemrograman dan analisis data. Kemudian yang ketiga, kalian itu dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan berbasis informasi atau data, bukan sekedar asumsi saja, tapi berdasarkan data. Kemudian yang keempat, kalian siap menghadapi tantangan di era digital, di mana data itu menjadi bagian penting dalam teknologi yang sekarang ini, yang semakin maju ini. Nah, lanjut, sebelum memasuki inti pembelajaran, sebelumnya kalian tahu nggak? Kalau misal saya tanya, apa itu data? Apa yang ada di pikiran kalian? Apa itu data? Informasi. Ada lagi? Hasil pengamatan. Apa lagi? Nah, ya. Seperti yang sudah kalian jawab semuanya itu benar. Beri tepuk tangan untuk kalian semua ya. Jadi, di dalam suatu sistem informasi atau komputer itu terdapat istilah data. Nah, data itu merupakan suatu kumpulan fakta atau informasi. Nah, baik berupa angka, kemudian tulisan atau kata-kata, kemudian gambar atau video, kemudian juga ada voice atau suara. Nah, itu disebut data. Misal, data nama teman-teman kalian sekelas itu merupakan data teks atau data tulisan. Kemudian nilai ulangan IPA itu kan berupa angka ya, berarti data angka. Selanjutnya, foto-foto yang ada di galeri HP kalian itu berupa gambar. Kemudian podcast atau lagu-lagu di playlist Spotify kalian itu berupa suara. Sampai sini bisa dipahami apa itu data ya? Nah, dalam menjalankan suatu data atau memproses suatu informasi, nah data-data dari komputer itu memiliki struktur atau urutan berpikir. Dia itu memiliki urutan sendiri. Nah, itu disebut berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggris disebut
thinking. Nah, apa itu berpikir komputasional? Memecahkan masalah secara Betul. Betul. Nah, berpikir komputasional itu merupakan suatu cara berpikir untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis atau terstruktur. Nah, jadi ada struktur atau urutan tertentu, tidak serta-merta langsung menyelesaikan. Jadi ada urutannya seperti itu. Nah, itu seperti cara kerja komputer, namun diterapkan oleh manusia. Nah, jadi sistem komputer ini cara berpikirnya itu menggunakan berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Berpikir secara komputer itu terdiri dari 4 komponen anak-anak. Yaitu yang pertama, kalian itu pasti sehari-hari pernah memiliki masalah kan? Apa saja contohnya? Membacakan gelas. Ya, itu masalah. Terus apa lagi? Apa? Gak bisa bangun. Oh, kamu susah bangun, Rafa. Itu misal gak bisa bangun. Itu suatu permasalahan. Nah, kita itu bisa berdasarkan permasalahan tersebut, kita itu bisa menganalisis melalui 4 tahap, yaitu menguraikan masalah. Nah, Rafa tadi tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun berarti permasalahannya itu karena apa? Kurang tidur atau tidurnya larut malam. Kemudian kenapa tidur larut malam? Main game. Insomnia, punya penyakit susah tidur. Oh enggak, cuman apa? Gabut saja ya. Nah, itu kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut melalui 4 tahap berpikir komputasional, yaitu menguraikan masalah, kemudian kita mencari pola, kemudian menyederhanakan hal-hal yang kompleks tersebut menjadi hal-hal yang lebih sederhana. Jadi yang rumit tadi disederhanakan menjadi hal-hal yang lebih sederhana. Kemudian yang terakhir, setelah kita merancang itu semua, kita selanjutnya dapat membuat langkah-langkah solusi penyelesaian masalah tersebut. Nah, ketika kita menerapkan berpikir komputasional, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Nah, manfaatnya itu dapat apa? Vela, coba dibaca nomor 1. meningkatkan kemampuan memecahkan masalah secara logis dan efisien. Nah, betul, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah secara logis dan efisien. Kemudian yang kedua, dapat melatih berpikir kritis dan analitis. Kemudian yang ketiga, membantu merancang solusi atau sistem bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menjadi dasar untuk belajar coding dan teknologi. Kemudian yang terakhir, apa Nizam? Yang terakhir? Ya, betul. Jadi selain berhubungan dengan mata pelajaran informatika, coding ini juga berguna untuk lintas mapel lain seperti matematika, sains atau IPA, kemudian bisnis, kemudian ekonomi, kemudian juga seni, juga milik. Nah, selanjutnya seperti yang sudah disebutkan tadi, dalam melakukan berpikir komputasional kita itu melalui 4 tahap atau 4 pilar. Yaitu yang pertama ada dekomposisi atau decomposition, kemudian yang kedua pengenalan pola atau pattern recognition, kemudian yang ketiga ada abstraksi atau abstraction, kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada algoritma atau algoritma. Nah, dekomposisi itu apa sih? Nah, misal kalian memiliki masalah secara umum, nah itu kalian pecahkan masalah besar tersebut menjadi masalah-masalah yang lebih simpel atau lebih kecil supaya mudah dipahami dan juga mudah untuk diselesaikan. Ya kan? Kalau kalian memiliki masalah, kan harus dipecah dulu biar mudah. Harus menyelesaikan apanya dulu seperti itu. Selanjutnya setelah dekomposisi, tahap yang kedua itu adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, di situ berdasarkan permasalahan tersebut, kita bisa nyari tahu polanya itu seperti
Pola itu seperti kesamaan. Kesamaan dari permasalahan kan biasanya ada ya. Nyari tahu polanya itu seperti apa saja. Kemudian yang ketiga, abstraction, yaitu mengambil informasi yang penting saja yang diambil, yang tidak penting dihapus saja atau dibuang saja. Jadi kalian harus bisa memfilter mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang penting kalian selesaikan, yang tidak penting dibuang. Terus yang terakhir yaitu kalian melakukan algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah solusinya dari permasalahan tersebut itu seperti apa. Seperti itu, kalian menyusun step by step-nya untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti apa. Nah, untuk contoh-contohnya itu dari 4 langkah tersebut itu apa saja sih? Nah, misal yang pertama itu ada dekomposisi. Nah, contohnya, misal ketika kalian mendapat tugas membuat proyek video, dekomposisinya yang dapat kalian pecah-pecahkan itu apa saja? Kalian harus menuliskan skrip dulu, ya kan, skrip. Kemudian setelah menyusun skrip, kalian melakukan perekaman. Setelah itu kalian perlu mengedit, kemudian bisa mengunggah atau mengupload. Nah, untuk pengenalan pola atau pattern recognition, kalian pernah mempelajari pada matematika ini kan, pola bilangan. Misal di sini ada contohnya bilangan genap ya. Ada angka 2, kemudian setelah 2 ada 4, kemudian 6, kemudian 8. Nah, setelah 8 ini apa? 11, 10. Nah, dari situ kan kalian tahu ya, polanya itu dalam satu permasalahan itu seperti itu. Kalian ada pola-pola tertentu dalam menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya itu ada abstraksi. Misal di sini ada contoh, ketika merancang aplikasi pemesanan makanan, nah kalian itu hanya fokus pada makanan saja, kemudian bisa fokus pada lokasi dan juga harga. Kalian nggak perlu membahas tentang warna pakaian kurir, itu kan nggak perlu. Nah, jadi itu dibuang saja, nggak perlu. Yang penting-penting saja, yaitu aplikasinya, fokus pada menu-menunya, kemudian lokasi dan juga harga. Selanjutnya algoritma atau algoritma. Misalnya ketika kalian membuat mie, algoritmanya itu berarti step by step kalian memasak mie. Misal lebih rinci lagi. Nah, biasanya algoritma itu bahasanya itu bahasa perintah. Jadi misal langkah yang pertama, siapkan panci, ya kan, kalimat perintah. Kemudian selanjutnya apa yang kedua? Setelah menyiapkan panci, isilah air ke dalam panci, gitu ya. Kemudian rebuslah air tersebut. Kemudian setelah direbus, masukkan apa yang dimasukkan? Setelah itu tunggu selama beberapa menit hingga matang. Kemudian tiriskan mie tersebut. Kemudian sajikan dengan bumbu dan mie siap disantap. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Jadi pembelajaran kita pada hari ini itu tentang 4 pilar berpikir komputasional dan cara memecahkan permasalahan sehari-hari menggunakan konsep berpikir komputasional. Nah, karena kalian sudah paham, sekarang kalian satu kelas dibentuk menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari berapa orang? 5. Nah, di sini setiap kelompok saya beri masing-masing permasalahan. Ada 4 macam permasalahan yang berbeda. Nah, tugasnya kalian selesaikan menggunakan konsep berpikir komputasional. Bisa dipahami ya? Satu ya. Dan silakan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan satu kelompok 2 orang maju ya. Baik, silakan bekerja. Kalian
kelompok pertama. Siapa yang mewakili dua orang? Oke, silakan Mas Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Marika. Perkenalkan nama saya Ida Cara Madani. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban kami. Kasus 1. Rina dimintai oleh ibunya untuk membersihkan kamarnya yang berantakan. Kamar tersebut terdapat pakaian kotor berserakan, meja belajar terdapat tempat tidur bersihkan dan sampah kecil berserakan di lantai. Rinia merasa bingung harus mulai dari mana karena semuanya ada berantakan. Analisis dengan formula berpikir komputasional. A. Komposisi. Memecah masalah besar membersihkan kamar. Pertama, mengambil dan memasukkan baju kotor ke dalam keranjang. Dua, mengambil dan menyusun buku atau barang yang berserakan di meja. Tiga, melipat dan menata selimut dan bantal yang di atas kasur dengan rapi. Empat, mengambil sampah-sampah dan memasukkannya ke tempat sampah. Kenalan pola, mengenali kegiatan-kegiatan yang mirip atau berulang. 1. Cara membersihkan pakaian kotor berserakan, meja belajar yang berantakan. 2. Dan merapikan barang-barang yang tidak pada tempatnya. C. Abstraksi, mencari informasi lebih untuk hal pada inti masalahnya. 1. Memandaikan hal mendesak. Fokus pada aktivitas yang paling membuat kakak tampak berantakan, misalnya pakaian dan sampah. D. Algoritma, membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan tugas. 1. Ambil dan masukkan pakaian kotor ke keranjang. 2. Rapikan meja belajar. 3. Rapikan tempat tidur. 4. Kumpulkan dan buang sampah 5. Satu lantai. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ya, kita menuju ke kelompok 2, studi kasus 2. Silakan siapa yang mau mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Zikri Maulana. Saya Isna Amin Rahman. Studi kasus 2. Rani mendapatkan tugas dari guru untuk mencari dan membaca buku tentang pemanasan global. Ia pergi ke perpustakaan sekolah, namun bingung karena rak buku sangat banyak dan buku tidak tersusun berdasarkan tema. Untuk mencari komposisi, menentukan judul atau topik buku yang dicari. Yang kedua, mencari kategori rak buku. Ketiga, mencari buku berdasarkan label atau kode tertentu. 3. Mencatat atau meminjam buku. Yang berikutnya, pengenalan pola. Yang pertama, buku disusun berdasarkan kategori IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, ada label kode klasifikasi atau misalnya sistem DW chemical di punggung buku. Yang berikutnya, abstraksi. Fokus pada rak bertema IPA atau lingkungan hidup. Yang berikutnya, gunakan katalog digital atau manual untuk mencari hasil pencarian sesuai topik. Yang keempat, algoritma. 1. Cari topik atau judul di katalog perpustakaan. Yang kedua, dapat membuat klasifikasi buku. Yang ketiga, ketik keras sesuai kode klasifikasi. Yang keempat, temukan buku berdasarkan judul atau penulis. Yang kelima, pinjam atau baca buku tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, untuk presentasinya cukup 2 kelompok saja ya. Tapi untuk tugasnya semuanya harus dilengkapi dan dikumpulkan hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan kuis. Di sini ada 4 pertanyaan.
Nah, jadi di sini ada satu pertanyaan. Bentar. Nah, membuat kue brownies merupakan contoh dari apa? Abstraksi, algoritma, improvisasi, atau pengenalan? Jawabanmu apa, Niza? Atas algoritma. Berarti kamu naik ke atasnya sampai kena yang itu konsennya yang gitu. Oke, jadi benar jawabannya. Terus kemudian kesamaan pola, bentuk, warna merupakan salah satu apa? Empat pilar itu kesamaan pola, bentuk, sama warna. Berarti apa? Pengenalan pola. Kamu naik ke atas. Oh, tidak ada pengganggunya, jadi mudah ceknya. Lanjut kelompok 3. Metode atau cara untuk memecahkan masalah yang kompleks ke dalam bagian kecil agar mudah dipahami apa? Dan langsung masuk ke tos. Oke, kamu masih punya nyawa. Tos. Nah, oke, terakhir ya, kelompok 4. Anjing diminta ibunya untuk menjemur pakaian. Jika Andi mengatur pakaian dari yang kecil ke pakaian yang besar, maka melakukan berpikir komputasional dalam betul. Ya, pengenalan pola atau pengaturan pola. Oke. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup sampai materi ini saja ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Nah, siapa berpikir komputasional tadi? Nah, salah satu. Siapa kamu namanya? Betul kata Nadia. Berpikir komputasional adalah berpikir secara sistematis, terstruktur, seperti layaknya komputer, namun bisa dilakukan oleh manusia untuk memecahkan suatu permasalahan dan mengambil solusinya. Kemudian tadi ada berapa pilar dalam berpikir komputasional? Yang pertama, dekomposisi, yang kedua, pengenalan pola, yang ketiga, abstraksi, dan yang terakhir, sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Itu sudah semua. Oke, untuk sebelum saya tutup, mari kita melakukan refleksi bersama-sama. Pembelajaran yang bisa kamu ambil Secara sistematis. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan mengasih tugas rumah untuk menguji pengetahuan kalian. Di sini ada 10 soal pilihan ganda tentang ini tadi ya, berpikir komputasional.